Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Putra Ramaditya akan menjelaskan tentang sejarah Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi. Khalifah ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dan dari Kufah ke Damaskus. Muawiyah awalnya dipandang negatif. Keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dan seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-menurun. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah sejak semula. Gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama adalah berupa dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah yang lama diperintah oleh Muawiyah mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih, dan disiplin di garis depan dalam peperangan melawan Romawi. Mereka bersama-sama dengan kelompok bangsawan kaya Mekah dan keturunan Umayyah berada sepenuhnya di belakang Muawiyah dan mengasoknya dengan sumber-sumber kekuatan yang tidak ada habisnya, baik moral, tenaga manusia, maupun kekayaan. Kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. 3 orang patutlah mendapat perhatian khusus, yaitu Amr bin As, Mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad bin Abihi. Ketiga pembantu Muawiyah merupakan 4 politikus yang sangat mengagumkan di kalangan Muslim Arab. Akses mereka sangat kuat dalam membina perpolitikan Muawiyah. Ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu. Seorang manusia seperti Muawiyah dapat menguasai din secara mutlak dan mengambil keputusan yang menentukan meskipun ada tekanan dan intimidasi. Para Khalifah dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwari, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Walid bin Malik, Ibrahim bin Al-Walid, Marwan bin Muhammad. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertentu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khalifah Rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam.
yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagai daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Menurut Profesor Ahmad Shalabi, 5 penaklukan militer di zaman Umayyah mencakup 3 front penting, yaitu front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua, Afrika Utara. Selain penundukan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. Ketiga, front timur menghadapi wilayah yang sangat luas sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi 2 arah. Yang satu menuju utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihun, sedangkan yang lainnya ke arah selatan menyusuri Sind, wilayah India Barat. Pada masa pemerintahan Umayyah diraih kemajuan besar dalam perluasan wilayah meskipun pada beberapa tempat masih bersifat rintisan. Peristiwa paling mencolok ialah keberanian mengepung kota Konstantinopel melalui suatu ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanella. Setelah terlebih dahulu menduduki pulau-pulau di Laut Tengah seperti Rhodes, Kreta, Cyprus, Sisilia, dan beberapa pulau bernama Awar tidak jauh dari ibu kota Romawi Timur. Di belahan timur Muawiyah berhasil menaklukkan Khorasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan. Ekspansi ke timur yang telah dirintis oleh Muawiyah lalu disempurnakan oleh Khalifah Abdul Malik. Kemudian tiba masa kekuasaan Al-Walid I yang disebut sebagai masa kemenangan yang luas. Prestasi yang lebih besar dicapai oleh Al-Walid I ialah di front Afrika Utara dan sekitarnya. Setelah segenap tanah Afrika bagian utara jatuh, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar masuk ke Spanyol. Lalu ibu kotanya Cordoba segera dapat direbut, menyusul kemudian kota-kota lain seperti Sevilla, Alfira, dan Toledo. Gubernur Musa bin Nusair kemudian menyempurnakan penaklukan atas tanah Eropa ini dengan menyisir kaki pegunungan Pyrenea dan menyerang Karolingia Prancis. Dinasti Umayyah meneruskan tradisi kemajuan dalam berbagai bidang yang telah dilakukan masa kekuasaan sebelumnya, yaitu kekuasaan khalifah. Dalam bidang peradaban, dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan sebagai bidang ilmu pengetahuan dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Menurut Jurji Zaidan, beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan antara lain yaitu pengembangan bahasa Arab. Para penguasa dinasti Umayyah telah menjadikan Islam sebagai daulah, kemudian dikuatkannya dan dikembangkanlah bahasa Arab dalam wilayah kerajaan Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat menyurat harus menggunakan bahasa Arab yang sebelumnya menggunakan bahasa Romawi atau Persia di daerah-daerah bekas jajahan mereka dan di Persia sendiri.
Marbat, kota pusat kegiatan ilmu, dinasti Umayyah juga mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kegiatan Pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan itu dinamakan Marbat, kota satelit dan Damaskus. Ketiga, ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu seni baca Al-Quran. Ilmu qiraat merupakan ilmu syariat tertua yang telah dibina sejak zaman Khalifah. Kemudian masa dinasti Umayyah dikembangkan sehingga menjadi cabang ilmu syariat yang sangat penting. Lalu ilmu tafsir. Untuk memahami Al-Quran sebagai kitab suci diperlukan interpretasi pemahaman secara komprehensif. Minat untuk menafsirkan Al-Quran di kalangan umat Islam bertambah. Pada masa perintisan ilmu tafsir, ulama yang membukukan ilmu tafsir yaitu Mujahid. Ilmu hadis, ketika kaum muslimin telah berusaha memahami Al-Quran, ternyata ada satu hal yang sangat mereka butuhkan, yaitu ucapan-ucapan Nabi yang disebut hadis. Oleh karena itu, timbullah usaha untuk mengumpulkan hadis, menyelidiki asal-usulnya, sehingga akhirnya menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri yang dinamakan ilmu hadis. Ilmu fikih, setelah Islam menjadi daulah, maka para penguasa sangat membutuhkan adanya peraturan-peraturan untuk menjadi pedoman dan menyelesaikan beberapa masalah. Mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis dan mengeluarkan syariat dan kedua sumber tersebut untuk mengatur pemerintahan dan memimpin rakyat. Al-Quran adalah dasar fikih Islam, dan pada zaman itu ilmu fikih telah menjadi satu cabang ilmu syariat yang berdiri sendiri. Ilmu nahwu pada masa dinasti Umayyah, karena wilayahnya berkembang secara luas, khususnya ke wilayah luar Arab, maka ilmu nahwu sangat diperlukan. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya orang-orang ajam atau non-Arab yang masuk Islam, sehingga keberadaan bahasa Arab sangat dibutuhkan. Karena itu ilmu nahwu dan berkembanglah satu cabang ilmu yang penting untuk pelajari berbagai ilmu agama Islam, ilmu geografi dan tarik. Pada ini pada masa dinasti Umayyah telah berkembang menjadi ilmu tersendiri. Kemudian pula ilmu tarik atau sejarah, baik sejarah umum maupun sejarah Islam pada khususnya. Adanya perkembangan dakwah Islam ke daerah-daerah baru yang luas dan jauh menimbulkan gairah untuk mengarang ilmu geografi atau ilmu bumi atau geografi, dan demikian pula ilmu tarik. Lalu usaha penerjemahan untuk kepentingan pembinaan dakwah Islamiyah pada masa dinasti Umayyah dimulai pula penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian jelaslah bahwa gerakan terjemahan telah dimulai pada zaman ini, hanya berkembang secara pesat pada zaman dinasti Abbasiyah. Adapun yang mula-mula melakukan usaha penerjemahan itu Khalid bin Yazid, seorang pengarang yang sangat cerdas dan ambisius. Terakhir, kemudian menurut Dr. Badri Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran, yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih
Bukan aspek senioritas, pengaturannya tidak jelas. Lalu latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik yang terjadi di masa lalu. Lalu pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Qais dan Arab Selatan Bani Qaib yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Terakhir, penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum wali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Beberapa penyebab tersebut muncul dan menumpuk menjadi satu, sehingga akhirnya mengakibatkan keruntuhan dinasti Umayyah, disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang dari Bani Umayyah yang dijumpainya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.